Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Iz tabarra'a allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika itu segala hubungan antara manusia telah terputus. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fatabarra'a minhum. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Kama tabarra'u minna, bagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan atas mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Karena kita sebentar lagi akan memilih pimpinan negeri ini. Oleh sebab itu, inilah kesempatan saya mengingatkan kita semua. Tanggal 14 Februari sudah jauh, dan jelas bulan Februari bukan giliran awak memberikan penjelasan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana cara memilih pimpinan. Banyak orang berkata, tak usah bawa politik ke masjid. Ini jelas manusia yang tak kalau datang ke masjid. Ya, Pak ya? Uang ngato tak usah bawa politik ke masjid. Udah usah bahas politik di masjid. Jelas ini orang tidak pernah datang ke masjid. Itu yang kita dengar. Lah, kalau kelewatan oloknya gitu, udah jelas tidak pernah datang ke masjid, apa keceknya kita dengar, kan olok namanya tuh. Nabi tidur di masjid, istri-istri Nabi tidur di emperan masjid. Apa yang tidak dibahas di masjid? Kita nak perang Hunain, silakan. Urutan Jenderal Zaid bin Sabit. Sudah itu kaget kalau mati Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, kemudian Ja'far,
Dan itu di mana Nabi nyebut itu? Kalau tidak di masjid. Jadi kita jangan dibodoh-bodohi orang-orang yang tidak tahu menau dengan masjid. Yang ngomong tidak usah bawa-bawa politik ke masjid. Itu lewatan kita bodohnya. Biasa kita dengar itu. Begitu Rasulullah meninggal dunia, berkumpul seluruhnya di mana? Di masjid. Ayo siapa bakal ganti? Bakal jadi khalifah Rasulullah ini siapa? Di mana dibahas? Ya di masjid. Pidato Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Saudara-saudara sekalian, karena Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, maka mari saudara-saudara bai'an Umar untuk jadi pimpinan saudara-saudara sekalian. Abu Bakar nyuruh Umar jadi khalifah Rasulullah. Jelaslah Umar dah galak. Apa kata Umar? Saudara ada di tengah-tengah kami. Saudara nyuruh kami, nyuruh aku jadi khalifah. Jangan. Anda bersama Rasulullah dalam gua Hira berapa hari berapa malam dicari wong. Aku ketika itu kata Umar belum. Jadi sudah langsung Umar ngangkat tangan Abu Bakar. Ayo saudara-saudara sekalian, kita sepakati baiat Abu Bakar untuk jadi khalifah. Di mana dibahas? Di masjid. Masalah perdagangan, kena berdagang, tak boleh ya berdagang di masjid. La haula wala quwata illa billahil ali. Kok jelas wong ini tidak tahu sejarah. Pada satu hari sepasang keluarga datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini saronian penghidupan kami ini ya Rasulullah. Gimana caranya? Berdoa kepada Allah supaya kehidupan kami kok agak lumayan. Apa kata Rasulullah kepada laki-laki itu? Kau nikah lagi? Nong mikir. Yang lanang kok temen nong mikir. Bini siku saro, apa lagi nak bini dua? Tapi ya perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah ya gawe. Ayo nikah. Kedua sepakat. Ini perintah Rasulullah. Kata yang betino, nyuruh laki, udah kawan nikah. Percaya lah. Yang kata Rasulullah kita ikut. Udah nikah. Kedua datang tambah dua tentu tambah saro. Ngadu lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah tambah saro ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nikah lagi. No mikir. Dua tinola saro ditambah siko. Tapi yo perintah Rasulullah. Udah nikah lagi. Latigo ngadap lagi Rasulullah. Ya Rasulullah. Tambah ganau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nikah lagi. Nah, yang keempat, yalah, pokoknya patuh. Yang kata Rasulullah nikah. Kebetulan istri nomor 4 kok ahli tukang jahit, tukang potong gunting pakaian. Yalah, saya nggak laki di setel lah laki kok tadi. Walaupun lah bini nyola 4, tapi dibuat belaga. Jadi lanang kok tadi datang ke masjid, pakai pakaian yang sudah di setel oleh istrinya tadi. Sudah ikuti Rasulullah sembahyang zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Besok kan Rasulullah ngadapkan balik ke belakang, menyengok, ada kawan.
Kayak ala ke belakang. Jadi kata Rasulullah, siapa muat sok baju kan? Istri awak yang muda ya Rasulullah. Minta baju tuh. Jadi bapecat lah sok bajuku tadi. Baju Rasulullah makai. Dah ketua. Badan belaga Rasulullah ya dah dipakai baju belaga, dah ketuan belaga lah bajuku tadi dipakai. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah di mana kan beli sok bajuku? Kami kena pula. Nah kata Rasulullah, pesanlah dengan ladang kau nak. Jadi siku mesan, dua mesan, tiga mesan. Jadi istri nomor 4 ku tadi dak gawe-gawe. Kebanyakan gawe. Kena dak tegunting-gunting, dak terpotong-potong, dak terjahit-jahit. So siku sahabat Rasulullah langsung awak sekodi. Yang ko 5 kodi. Mana kata gawe di tangan si J. Akhirnya istri yang keempat ko tadi ngato dengan ayu-ayu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya nak? Yuk tolong awak. Jadi keempat-empat istri tadi gotong royong. Bersama-sama berbisnis. Jadi kalau ngato berjual beli tidak boleh di masjid itu. Jelas itu sekuler manusianya. Ya. Nah, jadi ya bu, mendak nyoboknya cobalah bu. Balik kau kaki. Ini perintah Rasulullah ini. Kalau saro igo siku Nabi ya dikapuk lah kedua. Jadi tidak ada. Jadi segala persoalan dibahas di masjid. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa politik jangan dibawa-bawa ke masjid, jelas itu orang yang tak kenal dengan masjid. Kemudian, ini kan banyak ragam ID. Jangan bawa-bawa agama ke politik. Nah, tambah kacau. Ya. Jangan bawa-bawa agama ke politik. Tambah kacau. Amun dak gara-gara politik, dak sampai agama Islam ke negeri kita. Dak sampai kita mengucap kalimat syahadat. Tapi gara-gara karena wawasan Rasulullah dikirim. Kalau kita baca sejarah yang asli bagaimana? Yang asli ya, yang asli sejarah itu Sayyidina Ali pernah datang ke Indonesia kok, pernah datang. Tapi kalau kita dijajah Belanda itu dihilangkan segala sejarah-sejarah itu kan dibuang galau. Padahal sahabat-sahabat Nabi dikirim oleh Rasulullah sampai ke negeri kita. Ini sejarah yang aslinya. Nah, para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, memang kita kadang-kadang saya merenung, ya Allah, yang lalu-lalu memang kita tidak baca. Nah, 2 ronde yang lalu tidak baca nak milih kita. Karena ada 2 itulah. Nah kini kau ada 3. Jadi kesempatan kita. Saya mengharapkan kepada kita bersama, dunia kola sudah terbuka. Jadi baca dewek di Facebook, baca dewek megang HP itu dipersilakan, nah bacolah. Siapa diantaranya yang wuduknya benar. Ya, kan tahu kita. Ada diantaranya beruduk sudah basuh muka, basuh kaki. Lah jelas kok. Wong dah kalau ke masjid. Ada diajak baca selawat, ngengong-ngengong we dia. Tahu apa-apa. Nah, seko yang bakal jadi pimpinan, memikirlah kita. Pikirlah. Ya, berpikirlah kita. Minta jangan salah lagi kita. Dan awak minta nian dengan kita, jangan golput.
Bab golput berbahaya. Ingat Bu ya, dak milih itu berbahaya. Contoh rakyat Ethiopia. Di Ethiopia itu, deket pelak gunung suara awak cuma sije. Siapa baik jadi presiden, awak ko oman kolah. La haula wala. Wak naik Uang jadi presiden, awakku masih nak begawe macam kolah, mau petani kolah, nak berdagang koman kolah. Itu lewat juga gitu, rugi gitu. Di Ethiopia gitu terjadi, kenal masyarakatnya banyak golput, terutama umat Islam yang banyak golput. Akhirnya menanglah Petroban Cinaol. Nah, ada ketua rasan. Apa dah keterasannya Pak? Begitu yang kau terpilih, yang tak beres kau tadi terpilih, tak ketuan, masjid diroboh, langgar diroboh, perpustakaan dibakar. Apa guna kita nak mau protes lagi? Tak baca diprotes sebabnya mereka pemerintah yang sah sudah dipilih. Ini terjadi ya, ingat. Itu ada lagi sejarah di Indonesia pernah terjadi itu. Untuk berkumpul alim ulama, terlambat nunjuk pimpinan, jadi tidak ketuan. Bertemu di satu masjid, apa yang masuk waktu zuhur? Kalau masuk waktu maghrib kita maghrib. Karena para kiai kok tadi tulak betulak kok, kawan belah. Atau Pak Sebi, Pak Jabar belah. Atau Pak Jabar, Marlina belah. Saling ditolak. Lah mogok betulak. Muncul ke depan sang juaro, aju ke depan jadi imam. Aju juaro jadi imam. Allahu Akbar. Mayanglah kacau. Jadi sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya siapa sok? Jadi lah Pak itu tukang parkir salah dewe. Boleh terus makan sudah kawan lah, Pak Asbi selesai urusan. Kok tulak betulak. Ini akibat. Jadi saya minta betul kita datang TPS bersama-sama tanggal 14 KG. Pilih. Ada usah awak nunjuk siapa yang bakal kamu pilih. Kamu udah pintar, lah sudah. Waktu itu kok lah sudah tabudi. Tiap sekali 5 tahun kena budi. Kali 5 tahun kena budi. Salah kita dewek. Kena salah pilihan, apa akibatnya? Nah ini nanti kamu baca dalam surat Al-Baqarah ayat 166, 167. Mereka yang kita pilih di akhirat nanti akan berlepas tangan. Ingat Pak, sehingga yang kita pilih itu dia berbuat baik, karena barokah pilihan kita, maka kita dapat amal. Dapat pahalanya kita dapat. Apa yang digawaikan? Bupati kita pilih, kebetulan wong soleh, ya Pak ya. Wakaf siko, sedekah siko, bantuan anak yatim ko, ini buat jalan, bangun jembatan. Kan segala amal baiknya kita dapat. Begitu juga kalau dia beramal, berbuat dah beres. Dia korupsi, dia maling, dia nerimopi proyek segala macam. Itu ikut pula. Karena dia dapat jadi berkuasa tu karena kita menjauh kuasa. Jadi salah kita yang milih. Makanya aku yang alhamdulillah lah semenjak periode pertama pilihan langsung yang aku pilih tak pernah menang. Nian Pak, terus terang jujur aku yang pernah aku pilih
tidak pernah menang. Alhamdulillah. Pertama, aku milih Amin Rais. Tahu kan, Bapak kan? Alhamdulillah. Tak menang. Udah itu, apa lagi? Pokoknya, udah ketek. Udah tinggal lagi. Zaman SBY, tak pernah aku milih SBY. Ya, alhamdulillah. Ya, apalagi yang sok 2 ronde aku tadi. Milih Prabowo. Aku milih Prabowo ketika itu. Ternyata kena budi aku. Budi Prabowo tegak. Tapi alhamdulillah, aku jingok kedua-duanya kok. Udah. Betukah si baru aja juga. Imbu asiko karo Roman apa yang ditentukan oleh Allah itu ternyata maaf ya, ternyata tidak lebih baik. Kalau Prabowo pilih 3 itu tidak lebih baik. Jadi itulah makanya Allah Ta'ala udahlah Abdul Jabbar pilihan kawan tak menang. Nah, mudah-mudahan 2024 oke giliran pilihan aku menang. Amin. Ya. Ya. Amin. Mudah-mudahan pilihan aku 2024 kau menang. Baca sekali lagi. Amin. Pilihan aku menang. Siko baik nyo, ndak pula nak banyak ndak. Oh dipilih ketiga-tiganya. Batal suara dak. Dipilih 2, angus juga. Dipilih siko lah. Nah, jelas. Tak mungkin lah Pak Asbi, Ustaz Marlina nak milih wong yang baca Qur'annya udah lurus. Tak mungkin lah. Ya dak? Nah. Kalau kami bertiga jadi imam, Pak, kami saling percaya. Bacaan kami itu lurus. Nah, jadi jangan Bapak kecil hati. Ustaz Marlina, Ustaz Jabar, Pak Asbi, itulah jadi imam. Ya memang bacaannya lurus. Jangan Bapak kecil hati. Aku pernah bawa motor ke bengkel. Lah mudah nian, Pak, uji sok tukang bengkel tadi. Oh nah, Bapak bersih, busi kok selesai. Oi adindo jiku. Kalau imam, kalau khotib, aku dak nyuruh kau, woi. Baca laku. Kalau untuk imam, khotib, di masjid ceramah, baca laku. Aku dak nyuruh kau. Ingat toh, kan sewel nian, so mesin motor kok tadi gara-gara businya dak bersih. Uji so tukang bengkel tadi. Oh nah Pak cair nian so usak motor kan kok mulu. Usinya kok nah Pak dak bersih. Nah cabut saya itu bersih selesai. Itu kan aku kata tadi kan. Oh dia jiku. Kalau imam, kalau khotib ceramah aku dak nyuruh kau. Baca laku. Namun motor kok tuh urusan kau. Tanya tadi kan kata dikit nian so usak motor kok. Masa Bapak tak tahu pikirnya kan? Keteknya. Coba kau jiko nyuruh aku nanan motor kok. Deketnya lokanya. Kapak lantai motor. Kenapa bukan ahli aku? Nah macam itulah. Pilih presiden kok dak main-main. Sampai ke surga, nentu kita masuk surga, nentu itu masuk neraka. Hati. Mano Pak? Susah nian. Dinjuk wong ini. Dinjuk wong set. Dinjuk wong sembako. Nah, coba diingat. Apa calon presiden langsung tunjuk sen dengan kita?
Ida kan? Udah pastilah Ida. Nah, makanya Ida, mon presiden langsung ngenjuk dengan kita, calon presiden langsung ngenjuk dengan kita, mungkin nia 500, tak pakai kucak-kucak. Ada, dak kucak-kucak duitnya 500, nyola berengkang 500. Tapi karena tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, nah selesai. Makanya aku ngomong ketika kami kena banjir, minta tolong nih Anoy, keluar tulis di Facebook, kamu yang ngenjuk, so bantuan-bantuan tuh jangan di posting ke post, masuk Facebook, bantuan dari sana sekian, jangan, tolonglah, dia diambil lah. Lalu dicatat oleh malaikat apa yang kamu unjuk tuh. Sebab apa? Pasti banyaklah yang tak dapet daripada yang dapet. Pasti Pak ya? Banyaklah yang dapet daripada yang tak dapet. Alhamdulillah, depan rumah awak udah berapa kali lewat. Kebetulan jadi air menang pikir. Ngolok lah orang ku liwat bayi depan rumah awak pengunjuk bantuan, ku liwat bayi itu baik. Di kapan ditanya? Tuna, no depan rumah Pak Jabar itu kan terbentang Anies Baswedan. Lah juga dapet awak putih. Kan kejingoan pecokian ya tak? Uang kerja kan macam tu mentang-mentang demi Anies tu kalau Yonian bagi kau kalau nak nguji. Itu baru paten, ya tak? Jadi akhirnya banyak yang ngadu ngenawa, ay dilalapa, ay. At mga nih Pak, dapat sepermi sebungkus, dipoto 3-4 kali. Ay kacau jika pembukuan. Dibantu sepermi sebungkus, dipoto 3-4 kali. Dari pucuk tadi, entah sekerdus, semua tahu itu. Tapi datang bawah, lah tinjuk 2 bukus taruh lah 5 bukus sepermi itu ya, 5 bukus permi Quran CJ yang ajur di rumahku dak sehargo itu dengan 5 bukus permi. Kan buku-buku banyak ajur kan, Quran banyak yo macam mana malam kan air itu kan datang cak tsunami Pak. Nah sedang tidur kami dah berdua jadi aku bangun rumah, bangun kok kayak, awak kok susah, kenapa susah Pak? Uang rumah ada tertib berenang, air batas kok, nah sudah selesai di gawe kok, menonang hidupnya, menonang hidup rumah, ya, jadi coba no, buku, ya ada tahu ngetonyo, buku itu angkat tangan, di sejadah Buddha, anyot, segala macam pokoknya, papan tulis rusak, seoyak-oyaknya, tidak turus lagi, kan. Siang Kamis itu kan kita jenguk air itu tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, batasnya sampai rumah kami, jadi kita angkat ke pucuk meja, kan letak pucuk meja. Kalau sampai kira jam 1 malam kan awak biasa bangun untuk tahajud kan, bangun, ya Rasulullah mau bangun rumah, bangun kena ayu jenguk kena, nah kalau penuh pikir lah mulai, jadi bos-bos sok 5 liter tuh bisi ayo dikeluarkan kalau pikir hatiku kalau naik lagi ayo kok nah kau nah ditunjuk ke rumah kau nak akan berpegang cara di bos kau macam kau nah yo hati-hati air kencang Pak, kencang bukan main airnya, ngeri. Umur aku hidup belum pernah banjir seperti itu. Memang kata Wong ada pernah sebelum itu tahun 82, tapi yang tahu aku karena 82 kan aku waktu itu di Bukit Tinggi ya, jadi aku udah tahu kan di Selamo tuh. Di belakang rumah kami itu, nah di belakang rumah kan Pak Sbi, Pak Maldinap kan pernah datang ke rumah. Di belakang rumah tuh lah, tak ini lagi. Jadi awak yang mikir uang rumah konanya kena dak tertib berenang, meluang kang dapur kecil-kecilnya lah pacak berenang kan. Nah uang rumah ada tertib berenang dak. Iku hati-hati kalau nak keluar rumah hati-hati niat.
Lome nih ya, anyot kawan naribut kenapa kau naribut dunia persilatan yung kawan terbenom dalam sungai kok ebo jo dunia kok. Jadi kemana-mana pakai bos tuh, tidak untuk perapung ini kan kalau Jusia dia. Sebab uang dah teti berenang tuh begitu ayo pak batu, jadi batu dia, bup, selesai. Itulah teringat aku. Apalagi Pak ya, nanti makanya saya menyarankan kepada bapak terutama yang umur 60 ke atas Pak, kalau baca beli Quran yang pakai terjemah Pak, Quran yang pakai terjemah, jadi dibaca bagaimana nanti surat At-Takwir, surat Insyiqaq, surat Infitor, surat Zalzalah, surat Qari'ah. 5 surat itu kalau Bapak baca sembahyang, kalau sembahyang pasti berderai air mata. Kenapa kita teringat? Nah, itu salah satu contohnya. Akulah dapat itu artinya ketika topan Nabi Nuh, omanko kiranya terjadi. Sudah terjadi di dusun aku lah terjadi. Joko modelnya artinya. Laut kaget meluap. Ketika Qari'ah, ketika Sa'ah terjadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, setelah alam semesta dimusnahkan, lah habis, itu namanya Qari'ah. Sa'ah, bukan kiamat. Alam kok dihabis setelah selesai, kita diam di alam barzah. Apa alam barzah? Alam pemisah antara alam nyata dengan alam gaib. Berapa lama? Allahu a'lam. Sebab alam kok kan dari tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, setelah dimusnahkan itu kaget baru kiamat. Apa arti kiamat? Bangkit dari kubur. Apa arti kiamat? Bangkit dari. Nah, ketika itulah ketika melihat azab macam tadi, bicara dengan bupati, bicara dengan gubernur, bicara dengan presiden. Kami dulu ngikut kawan, sekarang kawan coba bela kami. Mana ada? Betolak lah Jokowi ketika itu. Muluk kamu yang bodoh mulu nak ikut awak. Kamu yang lolo mulu nak milih awak. Bupati macam tu juga. Kamu yang lolo, kamu yang bodoh, ngapo kamu milih awak? Berarti kamu salah pilih. Bukan omongan Abdul Jabbar Pak. Lihat surat Al-Baqarah ayat 166, 167. Balik lagi. Baca di situ. Pokoknya nomor 1. Kalau untuk jadi imam, Pak, syarat yang pertama adalah fasohah. Baca Qur'annya lurus. Yang kedua, baru dia ahli fikih, tahu syarat batal dari sholat. Yang ketiga barulah akhlak segala macam, umur. Macam itulah milih presiden, karena sudah ada 3 pilihan. Nah kita cino masa guru ngaji nak milih presiden yang tak baca ngaji. Alangkah lucunya. Kita baca sholat, baca beruduk, milih presiden yang tak tertib beruduk. Tak lucu, makanya ajur. Jadi itu 1, lihat akidahnya. Jadi pemilihan kok menyangkut masalah akidah Pak. Jadi tidak main-main. Pilih kok penentuan kita nak masuk surga apa nak masuk neraka.
Hati. Yang kedua, ya Pak ya. Jadi sudah kita pilih, sudah kita renung, sudah kita kaji siapa di antaranya yang akan kita pilih. Nah, masih tidak juga? Masih ada lagi Pak. Itu Bu, pagi-pagi hari raya, pagi-pagi tanggal 14 tuh sebelum pergi ke TPS, lakukan sholat istikharah. Lakukan sholat istikharah. Sholat untuk milih. Nah, istikharah Pak. Semayangnya 2 rakaat. Biasa, 2 rakaat biasa Pak. Ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama, rakaat kedua, apa nama qul huwallahu ahad. Sebelum sholat, ya Allah, aku ini nak milih presiden di antara 3 nih. 1, 2, 3. Masih ragu nih, ya Allah, masih ragu. Ini mana yang batin? Allah Akbar. Lama bait, wajah itu terserah. Ya sudah baca Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun, rukuk, sujud, lagi baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad, sampai rukuk, sujud, tahiyat, salam. Masih juga ragu, ulang sekali lagi Pak. Bu, masih ragu juga, ulang cak 3 kali. Makin banyak pulau pahalonyo. Nah, jangan ragu. Antara 3 ko mano, ya Allah. Sudah tuh partai macam tulah. Menurut mereka padek galok. Ada yang berjanji nak menjuk makan gratis. Lah namo bela barang gratis. Dak kabai ego. Jadi jadilah anak kena budi. Obat aja ngemal obat gratis. Dak kabai ego. Kalau tepung ubi ya kau. Ubi tepung keladi tinjunya. Sok gratis lah namanya. Jangan diharap itu. Kita berusaha lah. Memang betul. Kita kok nak, kalau kita pedagang, siapa menjadi presiden, kita tetap pedagang. Ya tak? Nah, Ustaz Jabar, Ustaz Marlina, Ustaz Asbi, siapa menjadi presiden, tetap jadi Ustaz pula. Karena ada pula kami bertiga kok abdah. Kalau si Anu lah jadi presiden, nak berhenti jadi Ustaz. Mana ada? Mungkin lah. Memang macam tu nian. Cuma kebijakan. Lagi itu yang penentuannya jadi presiden. Selama Jokowi kalau berapa kali minyak dinaik? Pernah ada ibu-ibu ngitung lah berapa kali minyak dinaik BBM? Kalau berapa kali? Hah? Puluhan kali Pak ya. Kalau aku ngitungnya, aku nih rajin ngitungnya, lah 13 kali. Sejak 4.500 sampai bensin mampus, isinya tidak keluar lagi kan? Nah, ya bensin itu ada, cuma lah diubah jadi pertalit. Minyaknya bensin juga, cuma diberi warna. Udahlah. Itu dibodohi. Pemerintah berbisnis kepada rakyat. Tak lucu lah. Lah berapa kali? Minyak? Lah 13 kali ku hitung Pak. Mulai dari 4.500 sampai kini berapa? 15.000 ya? Nah. Salahnya di mana? Karena ketentuan. Jadi kapan minyak mahal? Kapan minyak jelas segala sesuatunya barang akan jadi naik. Kalau minyak naik Pak ya, nah apa segalanya? Nah diangkut itu, dan angkut dengan badan, berpikul, mana baca? Nah diangkut dengan mobil, kendaraan, tadi segala jadi naik. Jelas Pak ya, atas perlu. Jadi
Tidak minta satu pilih. Ya. 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 Kita sebelum pergi ke TPS pertama saring di antara tiga. Nah, kemudian kita lakukan sholat istikharah. Insyaallah. Yakin, saya yakinnya insyaallah mudah-mudahan. Jangan takut. Wah, banyak ini kan ditakut-takuti bakal ada curang, ada kecurangan, tidak usah kita pikir itu. Allah lebih mantap makarnya. Sudah ada yang dilakukannya kecurangan-kecurangan, terbongkar dah. Makar Allah jangan main-main. Pokoknya kita yakin sama-sama berdoa kepada Allah supaya pilihan kita menang. Itu baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.